Halo semuanya, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya, Ginpera Ginting, di mana pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang ada pada kasus. Jadi kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menegakkan data inti agar kita gampang dalam menegakkan diagnosa keperawatan dan tidak tertukar-tukar. Selain itu, kita juga akan membahas sedikit tentang Humpty Dumpty dan skala Morse. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Oke teman-teman, di sini kita lihat ada yang namanya proses keperawatan. Nah, kita sebagai seorang perawat harus mampu menganalisis apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien kita. Di mana proses keperawatan itu terdiri dari 5. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Kita masuk yang pertama yaitu pengkajian. Pada pengkajian ini, kita akan mendapatkan data-data yang dikeluhkan oleh pasien dan data-data yang bermasalah pada pasien. Di sini kita akan mendapatkan data subjektif dan data objektif. Data subjektif, teman-teman, itu adalah data ataupun keluhan-keluhan yang diucapkan langsung oleh pasien dan keluarga pasien. Oke, sedangkan untuk data objektif, ini adalah data-data yang kita peroleh dari hasil observasi, hasil pemeriksaan fisik head to toe, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari hasil pengkajian, maka kita memasukkannya ke dalam diagnosa keperawatan. Kira-kira dari data-data yang kita dapat, apa masalah yang terjadi pada pasien kita? Sehingga kita membuat sebuah diagnosa keperawatan. Oke, dalam satu pasien bisa terjadi diagnosa keperawatan lebih dari satu. Semuanya tergantung dari data yang kita dapatkan. Nah, setelah kita membuat sebuah diagnosa keperawatan, maka kita membuat sebuah perencanaan. Kira-kira apa yang kita rencanakan agar masalah keperawatan pada pasien dapat teratasi. Di sini kita merencanakan tindakan-tindakan, kemudian setelah kita melakukan perencanaan, kita mengimplementasikannya, kita langsung beraksi, membuatnya dalam wujud nyata. Kita langsung melaksanakan perencanaan yang kita lakukan ke tindakan pelayanan kita. Setelah kita melakukan implementasi, setelah kita kerjakan apa yang kita rencanakan, maka kita lakukan evaluasi. Di evaluasi ini, masalah yang dihadapi pasien dapat berkurang total ataupun hilang total, dapat berkurang sebagian dan sama sekali tidak berkurang. Ya, ini adalah hasil evaluasi. Nah, disinilah kita dituntut sebagai seorang perawat untuk melakukan yang namanya proses asuhan keperawatan. Ini adalah ilmu keperawatan yang pertama sebetulnya teman-teman untuk seorang perawat. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ini merupakan penjelasan dari slide tadi. Nanti kalian bisa screenshot dan bisa baca ulang ya. Dan saya yakin kalian sudah pasti tahu sebetulnya tentang proses asuhan keperawatan. Karena kita sudah mempelajarinya pada saat kita di bangku pendidikan dan kita juga mengimplementasikannya di bagian pelayanan tempat kerja kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa keperawatan yaitu aktivitas dan istirahat ya. Jadi di sini teman-teman ada 3 diagnosa keperawatan. Dan yang menurut saya yang paling sering tertukar dan terkecoh adalah intoleransi aktivitas dan gangguan mobilitas fisik. Nah, ternyata teman-teman ada data yang paling penting untuk menegakkan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan ini. Di mana untuk diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas, ini ada data klinisnya, ada data klinis yang harus kalian perhatikan. Ya, ini adalah data pendukung.
Seorang pasien datang dengan anemia, seorang pasien datang dengan CHF, PJK, aritmia, PPOK, atau gangguan metabolik. Nah, yang saya mau tekankan, data inti untuk menegakkan intoleransi aktivitas adalah pasien mengeluh lelah, lemah, sesak saat beraktivitas. Hanya itu saja, teman-teman. Jadi kata kuncinya, pada kasus pasien sesak jika beraktivitas, pasien pingsan pada saat melakukan aktivitas, itu semuanya adalah data intoleransi aktivitas. Sedangkan seperti nadi meningkat 20%, tekanan darah meningkat 20%, EKG-nya aritmia, ada sianosis, itu menurut saya hanyalah sebagai data tambahan. Oke. Sedangkan untuk gangguan mobilitas fisik, dia data klinisnya itu biasanya pada pasien stroke, pada pasien fraktur, osteoartritis, osteomalacia, cedera medula spinalis. Nah, di sini data fokus yang harus kalian ingat adalah pasien mengeluh sulit bergerak. Pasien mengatakan nyeri saat bergerak, enggan untuk melakukan pergerakan karena nyeri. Ya, ini adalah kata intinya. Jadi untuk nadi meningkat 20%, tekanan darah meningkat 20%, EKG aritmia, dan ada sianosis, ini merupakan data pendukung. Jadi saya ulangi, intoleransi aktivitas, data utamanya adalah pasien mengeluh sesak, mengeluh lemas, mengeluh pingsan, ataupun sesak berat jika melakukan aktivitas. Jadi dia tidak sanggup untuk melakukan aktivitas. Itulah yang namanya intoleransi aktivitas. Oke, tapi kalau dia gangguan mobilitas fisik, dia itu biasanya ditandai dengan karena adanya masalah pada anggota gerak ekstremitas. Misalnya, pasien terpasang gips atau terpasang bidai, atau ada fraktur, ada cedera pada medula spinalis, sehingga tidak dapat melakukan pergerakan. Kemudian pada pasien-pasien stroke mengalami gangguan ataupun kelemahan otot. Nah, itu adalah ciri-ciri data dari menegakkan diagnosa gangguan mobilitas fisik. Bisa dipahami ya perbedaan keduanya ini. Nah, sedangkan untuk gangguan pola tidur, ini menurut saya kalian pasti bisa menegakkannya. Di gangguan pola tidur ini, data klinisnya bisa karena nyeri, bisa karena dia cemas, bisa karena dia sesak, bisa juga karena posnipas, makanya dia tidak bisa tidur. Nah, biasanya ya keluhannya dia mengalami gangguan sulit tidur, sering terjaga, maksudnya sering terbangun-bangun ya. Kemudian pola tidurnya berubah, siang hari dia tidur, malamnya tidak bisa. Kemudian tidurnya tidak puas. Sedangkan data objektifnya, jam tidurnya itu kurang dari 7 jam. Terus tampak lemah, lemas, lunglai 5L ya. Kemudian lingkaran pada matanya itu hitam atau mata panda. Matanya juga tampak merah. Itu adalah data untuk menegakkan diagnosa gangguan pola tidur. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke diagnosa keperawatan yang selanjutnya, yaitu diagnosa keperawatan bagian respirasi atau sistem pernapasan. Nah, di sini yang paling penting adalah kapan kita menegakkan bersihan jalan napas, kapan kita menegakkan pola napas tidak efektif, dan kapan kita menegakkan gangguan pertukaran gas. Oke, jadi teman-teman, untuk bersihan jalan napas tidak efektif, data klinisnya adalah pada pasien infeksi, hipersekresi ataupun kelenjar salipannya itu berlebih memproduksi kelenjar air ludah sehingga sering numpuk ya. Biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadar. Kemudian spasme jalan otot, ada penyempitan jalan napas. Kemudian adanya benda asing pada napas, respon alergi seperti pasien sesak napas ya, asma misalnya. Kemudian ada cedera kepala dan stroke, penurunan kesadaran ya. Terus kemudian ada bronskopi. Nah, itu adalah kondisi klinis untuk bersihan jalan napas, teman-teman. Nah, yang mau saya tekankan, data intinya adalah biasanya pasien mengeluh batuk, mengeluh ada sputum ataupun dahak. Dahak susah untuk dikeluarkan. Oke, kemudian data objektifnya biasanya ada sputum yang kental, kemudian
ada bunyi napas ronki, wijing, mengi, dan stridor. Nah, ronki ini ditandai karena akibat terjadinya penumpukan ataupun terhalangnya jalan napas akibat sekret ataupun sputum. Kemudian kalau dia wijing, ini penyempitan saluran pernapasan. Ya, sama dengan mengi. Mengi biasanya pada pasien asma di mana terjadi kontraksi antara otot pernapasan, jalan napas yang mengecil atau vasokonstriksi sehingga suara napas menjadi kayak suara terjepit, mengi ya. Gitu ya. Oke. Kemudian itulah data yang bisa kita tegakkan untuk mengangkat bersihan jalan napas. Jika ada sumbatan pada jalan napas, ada suara napas tambahan ronki, mengi, wijing, kemudian ada sputum yang kental, susah dikeluarkan, pasien sesak, itu adalah kata kunci untuk menegakkan bersihan jalan napas. Sedangkan data-data yang lain seperti susah bernapas, mengeluh sesak saat berbaring, itu adalah hanya sebagai data tambahan. Oke teman-teman. Nah, kemudian pola napas tidak efektif. Pola napas tidak efektif biasanya kondisi klinisnya pada pasien sistem saraf pusat, depresi sistem saraf pusat, cedera kepala, traumatoraks, stroke, dan intoksikasi alkohol. Kemudian pelemahan otot pernapasan, kemudian pada pasien obesitas dan kecemasan. Ya. Data ataupun kata kunci untuk menegakkan pola napas tidak efektif adalah pasien mengeluh sesak. Ya. RR lebih dari 35 kali per menit. Ada otot-otot bantu pernapasan. Ini paling penting. Ada otot-otot bantu pernapasan seperti otot diafragma misalnya. Kemudian ekspirasi memanjang. Ya. Hiperventilasi. Kemudian ada pernapasan cuping hidung atau pursed sleeve. Ini adalah kata kunci untuk menegakkan pola napas tidak efektif. Sedangkan gangguan pertukaran gas, dia lebih spesifik lagi. Untuk menegakkannya cukup kita lihat nilai AKDA-nya saja. Jika nilai AKDA-nya abnormal, maka langsung pilih gangguan pertukaran gas. Oke teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana jika data kunci ataupun data inti dalam kasus ada penggabungan antara jalan napas efektif dan pola napas efektif, sehingga kita bingung terkadang menjawabnya. Nah, jika ada data kunci disandingkan dalam satu soal, maka tetap pilih bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa? Karena bersihan jalan napas tidak efektif, karena ada sumbatan jalan napas, itulah yang menyebabkan pasien mengalami gangguan pola napas tidak efektif. Oke? Bisa diterima ya? Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana jika dalam kasus ketiganya ini ada dalam kasus? Inti-inti ataupun kata kunci ketiga untuk penegakan diagnosa ini ada dalam satu kasus. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat gangguan pertukaran gas, kita lihat nilai AKDA-nya. Jika nilai AKDA-nya seperti pH, HCO3, PaO2, PCO2, dan saturasi oksigen, jika nilainya jauh dari normal, rentang normalnya jauh dibandingkan data yang sebenarnya, maka kita langsung pilih gangguan pertukaran gas. Jika data AKDA-nya berubah, tapi kelainannya hanya sedikit dari parameter normal, kita kembali lihat dari data kasus. Mana data kasus yang paling banyak untuk mendukung penegakan diagnosa ketiganya ini. Kalau misalnya lebih banyak yang diterangkan tentang data-data bersihan jalan napas, maka kalian langsung pilih tentang bersihan jalan napasnya. Oke, tapi kalau misalnya pada kasus diterangkan nilai AKDA-nya jauh dari normal, ya, kemudian banyak juga data-data yang menjurus ke AKDA, maka kalian jawabnya adalah AKDA.
Jadi walaupun seperti ini, kita tetap melakukan yang namanya analisis. Ya, kita harus bisa menganalisis. Walaupun kita sudah mempelajari ataupun saya sudah terangkan data inti atau data kunci, tapi teman-teman harus juga tetap mampu menganalisis soal. Apa keinginan dari si soal. Oke? Nah, penegakan diagnosa ini sangat penting ya, karena nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Apa tindakan prioritas pada kasus di atas? Kalau ditanyakan tindakan prioritas, sebelum kalian memikirkannya, kalian harus terlebih dahulu tahu apa diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Jika diagnosa keperawatan prioritas yang kalian dapatkan bersihan jalan napas, maka tindakan prioritas kalian adalah membebaskan jalan napas. Walaupun nanti dalam kasus diterangkan tentang dia mual, dia tidak bisa makan, dan lain-lain. Yang paling penting kita harus sinkronkan antara diagnosa keperawatan prioritas harus di-match-kan dengan intervensi keperawatan prioritas. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita sekarang masuk ke diagnosa keperawatan selanjutnya, nutrisi dan cairan. Nah, masalah nutrisi dan cairan ini ada nanti namanya diagnosa keperawatan potensial, ada juga diagnosa keperawatan aktual. Kalau dia potensial, dia risiko, masih dicurigai akan menyebabkan terjadinya gitu. Misalnya risiko kekurangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke? Atau risiko kekurangan volume cairan. Nah, di sini kita mengangkat yang sudah aktual, di mana nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh, ini juga sering terbalik-balik dalam menjawab soal. Banyak yang masih terkecoh. Nah, kata kunci untuk nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, cukup kita lihat berat badannya saja, teman-teman. Jika nanti pada soal diterangkan berat badannya mengalami penurunan, mulai sakit sampai sebelum sakit dan setelah sakit, maka kalian fokuskan ke nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan lihat lagi data-data pendukung yang lainnya. Ya, seperti tidak nafsu makan, porsi makan hanya habis sedikit atau hanya separuh, ada mual, kemudian rambutnya rontok, ada sariawan, mukosa pucat, ini merupakan hanya data pendukung, teman-teman. Yang paling penting yang kalian lihat adalah berat badan menurun atau pasien tidak mau makan. Itu saja data intinya. Kalau dia defisit volume cairan, di sini kata kuncinya adalah volume urin. Ingat, shock hipovolemik itu ditandai dengan penurunan volume urin, peningkatan nadi, dan penurunan tekanan darah, serta terjadinya penurunan mukosa dan turgor kulit. Jadi inilah yang menjadi data inti untuk menegakkan diagnosa volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Bisa dipahami ya? Sedangkan data-data klinisnya, ini nanti bisa kalian baca, biasanya pada pasien yang mengalami nutrisi kurang itu, pada pasien yang gangguan menelan, gangguan mencerna, dan absorpsi makanan. Metabolismenya meningkat pada pasien stroke yang tidak bisa menelan, Parkinson, pasien AIDS, penyakit Crohn, dan kerusakan neuromuskular. Kemudian pada defisit volume cairan, data klinisnya itu adalah adanya pasien diare dan muntah, trauma pendarahan, serta luka bakar, serta AIDS. Jadi itulah untuk menegakkan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan defisit volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa keperawatan selanjutnya. Nah, pada sirkulasi. Jadi di sirkulasi ini jantung, ya, penurunan cardiac output jantung, ada juga gangguan perfusi perifer dan gangguan perfusi jaringan serebral. Bedanya, kalau dia penurunan cardiac output, di sini artinya jantung tidak mampu untuk melakukan pemompaan, tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dikatakan sebagai penurunan cardiac output. Sedangkan gangguan perfusi perifer, ini gangguan oksigenasi ataupun oksigen kurang ke dalam tubuh bagian terjauh dari jantung, yaitu ekstremitas, ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan. Ya, sedangkan gangguan perfusi jaringan serebral itu adalah gangguan akibat oksigen
tidak tersuplai ke otak. Bisa dipahami ya? Jadi data inti untuk menegakkan penurunan curah jantung cukup kalian lihat pasien sesak napas dan adanya distensi vena jugularis serta peningkatan CPP abnormal. Kemudian ada suara jantung S3 dan S4 sebagai suara jantung tambahan. Ini adalah tanda ataupun data paling inti untuk menegakkan penurunan cardiac output. Sedangkan data-data lain seperti mulai dari kondisi klinis, ini biasanya pada pasien-pasien CHF ya, atau gangguan-gangguan irama jantung. Kemudian datanya lelah, proximal natrul ataupun nocturnal dyspnea, ini biasanya sesak pada malam hari aja, kemudian batuk, kemudian cemas dan gelisah, ini biasanya data pendukung saja. Data penunjang. Yang paling penting kalian lihat adalah pasien mengeluh sesak, ada peningkatan vena jugularis, peningkatan CPP, serta ada suara jantung tambahan. Oke, itu adalah data-data tambahan. Itu adalah data inti dan yang lainnya adalah data tambahan. Kemudian untuk menegakkan perfusi perifer tidak efektif. Nah, ini yang paling penting kalian lihat adalah datanya ini semua. CRT-nya lebih dari 3 detik. Nadinya menurun ataupun tidak teraba. Akralnya dingin ataupun pucat. Turgor kulitnya menurun. Kemudian adanya kelemahan ataupun kesemutan pada bagian ekstremitas. Karena oksigen tidak sampai. Aliran darah tidak lancar. Itu adalah tanda ataupun data inti untuk menegakkan gangguan perfusi perifer. Sedangkan untuk menegakkan diagnosa gangguan perfusi jaringan cerebral, itu biasanya ditandai dengan pasien penurunan kesadaran, pasien stroke, ataupun pasien-pasien dengan cedera kepala berat yang mengalami pendarahan ataupun masalah di bagian otak. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa keperawatan selanjutnya, yaitu diagnosa keperawatan nyeri. Nah, untuk menegakkan diagnosa keperawatan nyeri, cukup kita melihat skala nyerinya. Nah, sedangkan data lainnya adalah sebagai data tambahan saja, atau data pendukung. Ini biasanya terjadi pada kondisi klinis seperti hipertensi, pasien MCI, pasien fraktur, gangguan muskuloskeletal, gastritis, kolik abdomen, traumatorak, luka tusuk, apendiksitis, dan ulkus diabetikum. Ini adalah pasien-pasien ataupun penyakit yang biasanya mengeluhkan nyeri. Oke, kemudian data objektifnya sebagai data inti, biasanya pasien mengeluh nyeri dan meringis kesakitan. Nah, data objektifnya cukup kalian lihat skala nyeri. Jika skala nyerinya lebih dari 6, maka langsung saja kalian pilih diagnosa keperawatan pada kasus adalah nyeri. Bisa nyeri akut, bisa nyeri kronik. Bedanya nyeri akut, kalau berdasarkan SDKI, dia itu nyerinya kurang dari 3 bulan. Itu nyeri akut. Sedangkan kalau lebih dari 3 bulan, yang dirasakan oleh si pasien itu nyeri kronik. Tapi kalau berdasarkan Nanda, nyeri akut itu kurang dari 6 bulan, dan kalau misalnya nyeri kronik itu lebih dari 6 bulan. Jadi nanti yang mana saja menurut saya bisa, nggak ada yang salah. Yang penting kalian bisa menegakkan diagnosa keperawatan nyeri ini pada konteks soal yang sebenarnya. Jika nanti ditanyakan, kalian sudah tahu untuk mengatasi masalah tersebut, tindakan prioritas pada kasus adalah kalian terlebih dahulu menegakkan diagnosanya apa. Jika kasusnya seperti ini, kalian tegakkan diagnosanya nyeri. Jadi tindakan yang perlu kalian lakukan adalah atasi nyerinya. Ingat, skala nyeri 6 ke atas tidak mempan dengan terapi distraksi ataupun non-farmakologi. Jadi langsung aja tindakan prioritas kita adalah memberikan obat analgetik. Jangan pernah berpikir tindakan prioritas itu hanyalah tindakan mandiri, tapi tindakan yang dapat menyelesaikan masalah si pasien. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Jadi kalian jawab nanti memberikan obat analgetik jika diagnosa keperawatan utama atau prioritas pada kasus adalah tentang nyeri. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke hipertermi, teman-teman. Diagnosa keperawatan hipertermi, ya, diagnosa keperawatan hipertermi biasanya ditandai dengan suhu tubuh yang meningkat. Nah, suhu tubuh biasanya itu meningkat lebih dari 39 derajat Celcius. Ya, jika misalnya pada kasus nanti suhu tubuhnya kurang dari 39, jangan dulu tetapkan itu sebagai diagnosa keperawatan prioritas. Ya, jangan dulu tegakkan itu sebagai diagnosa keperawatan prioritas. Tapi lihat lagi data-data yang lainnya yang mendukung untuk menegakkan diagnosa hipertermi, teman-teman. Oke. Nanti data klinisnya biasanya ini karena ada pasien yang mengalami infeksi, dehidrasi karena kekurangan cairan sehingga direspon ke hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh sebagai respon kekurangan cairan. Kemudian ketidakbolisme, suhu yang ekstrim, kemudian stimulasi pusat termoregulasi hipotalamus yang meningkat. Pasien biasanya mengeluh demam, meriang, lemas, dan menggigil. Kemudian data objektifnya kita meraba kulitnya panas, tampak kemerahan, sedangkan data-data yang lain ini. Nah, itulah tentang pembagian ataupun penjabaran diagnosa keperawatan, teman-teman. Tapi walaupun kita memberikan sebuah kata kunci, data inti setiap penegakan diagnosa, saran saya tetap lihat kasus. Kalaupun misalnya nanti pada kasus tidak ditetapkan skala nyerinya, ataupun tidak dijelaskan secara spesifik berapa skala nyerinya, lihat apakah diterangkan di situ nilai PQRST-nya, tentang nyerinya bagaimana rasanya, tentang nyerinya di mana posisinya, lokasinya, menyebar atau tidak, berapa lama nyerinya hilang ataupun berapa lama nyerinya bertahan, kemudian dengan apa nyerinya hilang, itu nanti diterangkan di soal misalnya. Tapi skala nyerinya tidak diterangkan, tetap aja pilih gangguan rasa nyaman nyeri. Intinya, mana data yang paling banyak untuk mendukung penegakan diagnosa, itulah kalian tetapkan sebagai diagnosa keperawatan prioritasnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang Humpty Dumpty. Ini hanya sekilas saja. Humpty Dumpty ini merupakan skala ukur untuk menilai risiko jatuh pada anak. Oke? Yang mau saya tetapkan adalah lihat mana nilai dari parameter pengukuran di Humpty Dumpty yang paling tinggi. Karena nanti pada soal bisa saja ditanya, risiko jatuh paling tinggi pada kasus di bawah ini adalah, nanti dibuatnya, disandingkannya, anak usia di bawah 3 tahun. Ini skornya 4 ya. Kemudian anak dengan kelainan neurologis, ini skornya juga 4. Kemudian anak dengan pernah riwayat jatuh pada saat bayi atau kecil, ini sama-sama 4, teman-teman. Sedangkan yang lain-lainnya itu ada 3, ada 2. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling beresiko, kalian jawab skornya yang paling besar di opsi nanti. Nah, jadi kalian harus hafal nih yang nilainya 4 ataupun 3. Intinya skornya yang paling besar itulah yang kalian hafal. Sehingga nanti pada saat disandingkan dengan soal, kalian bisa menjawabnya, berarti itulah yang paling beresiko untuk jatuh pada anak. Kemudian kalian hafal juga rentang skor pada perhitungan Humpty Dumpty. Jika misalnya skornya setelah dilakukan pengkajian dapatkan di atas 12, maka itu adalah risiko tinggi. 7-11 adalah risiko rendah untuk jatuh. Oke, sedangkan di bawah dari 6, di bawah dari 7 itu tidak beresiko. Oke teman-teman, itulah tentang penjabaran Humpty Dumpty. Sekarang kita masuk ke skala Morse. Nah, jika Humpty Dumpty untuk mengukur resiko jatuh pada anak, Humpty Dumpty adalah skala Morse pasien dewasa. Dan skala Morse tidak ada perbedaan, cuman memang dia parameternya yang berbeda. Jadi nanti teman-teman, skala Morse perhatikan juga skor yang tertinggi. Ya, perhatikan skor yang tertinggi. Misalnya yang skor paling tinggi adalah berpegangan dengan menggunakan benda-benda atau berpegangan dengan lemari misalnya. Ya, ini adalah skor tertinggi, yaitu 30. Kemudian 25 skornya ada riwayat jatuh 3 bulan terakhir. Jadi nanti sama aja pertanyaannya dengan di Humpty Dumpty. Di bawah ini yang paling beresiko tinggi untuk jatuh adalah pasien yang berpegangan dengan benda-benda di sekitar. B, pasien riwayat jatuh 3 bulan yang lalu. C, status mental ataupun tidak mengenal dirinya, itu cuma poinnya 15. Kemudian ada diagnosa sekunder, itu cuma 15.
Jadi kalau misalnya nanti opsinya seperti itu, kalian pilihlah yang berpegangan dengan menggunakan benda sekitar, karena ini skornya 30. Nah, itulah yang mungkin saya bisa paparkan untuk terkait materi pemberian asuhan penegakan diagnosa keperawatan dan skala jatuh pada pasien dewasa dan anak. Jadi teman-teman, semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan membawa kalian untuk mendapatkan NIP pada tahun ini. Tetap semangat, tetap optimis, kalian pasti menang. Amin.